Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afandi, kelas 2 4B dengan NIM 10117240666 ingin mempresentasikan penerapan Lean Manufacturing dengan metode VSM untuk meningkatkan produktivitas. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi pemborosan atau waste yang terjadi di sepanjang aliran proses produksi speaker pada assembly line di PT XYZ, meningkatkan produktivitas perusahaan melalui pendekatan Lean Manufacturing dengan metode Value Stream Mapping atau VSM. Nah, untuk target produksinya itu 400 pieces per jam. Nah, untuk tingkat kerusakan 5% dan efisiensi proses itu rendah. Lanjut. Nah, untuk prinsip metode yang digunakan, yang pertama ada Value Stream Mapping atau VSM. Current State Map memetakan kondisi aktual. Future State Map kondisi setelah perbaikan. Yang kedua ada proses Activity Mapping, klasifikasi aktivitas FA, NFA, dan NNVA, mengukur efisiensi proses secara kuantitatif. Yang ketiga ada Cause dan Effect Diagram, analisis akar masalah atau fishbone atau matching method, material, dan environment. Dan ada 4 yang terakhir, ada 7 jenis pemborosan: overproduction, waiting, transportation, over processing, inventory, motion, dan defect. Terus selanjutnya ada hasil dan dampak Lean terhadap produktivitas, yaitu ada sebelum ada 14.415 dead per jam. Nah, untuk sesudahnya ada penurunan sekitar 31,5%. Untuk ada proses cycle efficiency, untuk sebelumnya ada 30,35%. Nah, sesudahnya itu naik di 13,95%. Nah, itu untuk dampak Lean terhadap produktivitas. Nah, selanjutnya ada metode pengukuran produktivitas. Yang pertama, uji keseragaman data, memastikan data dari 23 elemen kerja berada dalam BKA dan BKB N100 pengamatan atau stopwatch. Selanjutnya ada uji kecukupan data, ada verifikasi N sehingga data pengamatan dinyatakan cukup secara sistematis. Yang ketiga ada waktu siklus atau normal dan baku. Total waktu baku seluruh proses adalah 11.774 detik, dihitung dengan faktor penyesuaian dan kelonggaran. Yang ada 4, ada manufacturing lead time atau AMLT. Total waktu dari bahan baku menjadi produk jadi, mencakup semua aktivitas FA dan NFA dan NNVA. Yang 5 ada proses cycle efficiency atau PCA. PCA adalah value added time atau MLT kali 100%. Semakin tinggi nilai PCA semakin efisiensi, kayak gitu. Yang ada tantangan dalam penerapan Lean. Yang pertama ada kerusakan mesin tidak terjadwal, waiting 3.600 dead, pengeleman magnet plus 360 dead top plate, tidak ada jadwal preventing maintenance. Yang kedua ada proses pengeringan tidak standar, pengeringan lem dilakukan secara alami tanpa alat bantuan dan acuan waktu. SDM kurang memadai, karyawan tidak memahami penanganan mesin dan kurang sigap saat kerusakan terjadi. Ada 3. Yang keempat ada stasiun kerja tidak terergonomis, peralatan tidak tersusun rapi, over proses, penggantian kuas yang tidak efisien. Yang terakhir ada SOP tidak dipatuhi, kurangnya sosialisasi SOP menyebabkan penggunaan mesin tidak sesuai prosedur. Terus yang
7 itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah Lean Manufacturing plus VSM berhasil menurunkan MLT dari 14.415 menjadi ke 9.875 detik. Jadi ada penurunan sekitar 31,5%. Nah, untuk proses cycle efficiency meningkat dari 30,35% menjadi 44,30%. Jadi ada peningkatan sebesar 13,95 poin. Itu untuk 4 proses non value ada teridentifikasi 2 jenis waste, waiting and overprocessing. Secara saran pribadi ada terapkan total productive maintenance atau TPM untuk mencegah melurus kerusakan mesin. Implementasi 5S sebagai fondasi budaya kerja yang disiplin. Lakukan monitoring PCE dan MLE berkala agar perbaikan berkelanjutan. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.